Iya, Herlia, Pak. Iya. Terima kasih Bapak oke, atas waktunya. silakan Bapak Ibu, Bu Herlia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bu Sherly. Nah, baik. Menyambung ini, hari ini, pada kesempatan ini, saya Charlia Purbarahkanti dari SD Negeri 10 Metro Timur akan mencoba mempresentasikan hasil rencana evaluasi saya, di mana pada presentasi ini terdapat 5 tabel. Untuk tabel yang pertama yaitu ya. Baik Pak, Bu. Ini dia tabel yang pertama adalah produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Di mana komponen refleksi di sini ada 4 kegiatan yang dinilai, yaitu kegiatan apa yang belum dilaksanakan, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, hubungan keterlanjutan apa usaha yang akan dilakukan setelah kegiatan yang dilaksanakan, dan yang kegiatan yang belum dilaksanakan. Ada kolom yang dinilai jenis pembelajarannya adalah identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, masalah terpilih yang akan diselesaikan, eksplorasi alternatif solusi, dan menentukan solusi. Kegiatan yang belum dilaksanakan pada identifikasi masalah adalah mengidentifikasi satu persatu masalah peserta didik. Eksplorasinya menemukan sebanyak-banyaknya penyebab masalah yang sudah teridentifikasi. Penentuan penyebab masalah bertanya kepada peserta didik secara langsung penyebab masalah yang terjadi, masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Menyelesaikan masalah peserta didik secara personal lebih mengutamakan pemilihan masalah yang akan diselesaikan secara kelompok besar. Eksplorasi alternatif solusi, mengeksplorasi alternatif solusi semua masalah yang akan teridentifikasi pada awal identifikasi masalah, hanya mengeksplor 2 masalah terpilih, padahal kemungkinan ada masalah yang saling berketerkaitan. Selanjutnya ada kegiatan yang sudah dilaksanakan, itu adalah mengidentifikasi secara garis besar masalah yang terjadi di kelas, mengeksplorasi penyebab masalah yang sudah dikerucutkan, bertukar informasi dengan guru lain tentang penyebab masalah yang sudah teridentifikasi, memilih masalah yang akan diselesaikan sesuai dengan kondisi masalah yang paling urgent atau untuk diselesaikan, menemukan alternatif solusi masalah dengan melakukan wawancara dengan teman sejawat, kepala sekolah maupun dari kajian literatur. Untuk yang ketiga, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, melakukan pengamatan secara personal kepada semua peserta didik sehingga pendidik dapat menimbulkan secara tepat masalah yang terjadi di kelas. Mengidentifikasi masalah dengan tepat, kemudian mencari sebanyak-banyaknya apa yang kira-kira bisa menjadi penyebab masalah tersebut. Berkomunikasi lebih kepada peserta didik untuk menggali informasi tentang penyebab masalah yang terjadi. Melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan peserta didik karena bisa jadi masalah besar itu bermula dari masalah personal peserta didik, maka pendidik juga perlu menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu. Memilih alternatif solusi masalah sebanyak-banyaknya untuk permasalahan yang teridentifikasi. 4. Upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan di sini adalah pendidik akan terus konsisten dalam upaya mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas, sehingga dapat menemukan akar penyebab masalah secara tepat. Dengan komunikasi yang berkelanjutan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, diharapkan dapat menentukan penyebab masalah yang tepat dari semua permasalahan yang sudah teridentifikasi. Melakukan komunikasi berkelanjutan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, serta mencari kajian literatur yang sesuai dengan masalah yang teridentifikasi. Melakukan diskusi dengan teman sejawat, kepala sekolah, ataupun ahli untuk memilih masalah yang tepat untuk diselesaikan. Melakukan diskusi dengan teman sejawat, kepala sekolah, ataupun ahli untuk memilih masalah yang tepat untuk diselesaikan, mencari solusi alternatif yang paling tepat, juga melalui kajian literatur ataupun berbagi di forum KKG. Tabel kedua,
Produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Ada 2 data yang saya observasi. Yang pertama adalah langkah-langkah pembelajaran, yang kedua hasil, dan yang kedua pretest, dan yang ketiga adalah hasil. Identifikasi masalah untuk langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran belum dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat. Rumusan masalah, menyusun langkah-langkah pembelajaran yang tepat diterapkan di kelas 2. Rencana aksi solusinya menggunakan media realia atau konkret yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, baik kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, maupun kegiatan penutup. Untuk yang kedua adalah pretest. Identifikasi masalah, penyusunan soal masih berbasis lots. Rumusan masalah, penyusunan soal tes untuk kelas 2. Dan yang ketiga adalah pembuatan tes berbasis host. Yang ketiga adalah produk atau hasil. Hasil pembelajaran untuk materi yang diberikan pendidik ke peserta didik masih rendah. Hasil pencapaian kegiatan pembelajaran peserta didik di kelas 2. Menyajikan produk hasil kegiatan pembelajaran sesuai materi yang diajarkan untuk kelas 2. Contohnya membuat bola kertas. Di tabel ketiga, ada instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara, di mana dalam kegiatan ini saya melakukan kegiatan wawancara dengan 2 orang, yaitu kepala sekolah saya, beliau Ibu Bidratul Hasanah, dan teman sejawat saya, yaitu Pak Fakih. Pak Fakih mengajar di kelas 5, dan ini adalah pendidikan atau dimensi yang dibuat penilaian. Pendidikan formal, pengalaman kerja, pengetahuan teknis, keterampilan teknis, motivasi, kerjasama, etika, dan kemampuan komunikasi. Ada rentan nilainya adalah 1-4. Ini rentan nilainya, dan ini untuk nilai yang pertama Ibu Bidratul, dan ini untuk nilai kedua adalah Pak Fakih. Untuk tabel selanjutnya, yaitu tabel keempat, ini adalah instrumen evaluasi penilaian survei kepada guru atau kepala sekolah dengan ajuan dan rujukan dari Pak Tris kemarin. Ini yang dinilai adalah kita mencoba jujur dengan hasilnya, yaitu yang dinilai adalah memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, berpakaian rapi dan sopan, tepat waktu, melakukan komunikasi dengan bahasa yang jelas sehingga materi tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti, memberikan penilaian yang objektif, memilih kriteria dalam pelaksanaan penilaian, menguasai materi pelajaran, melibatkan siswa dalam pembelajaran, merespon positif pertanyaan dan jawaban siswa, meninggalkan tugas bila berhalangan hadir, disiplin dalam pembelajaran, memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan. Dengan kriteria penilaian ada selalu, sering, kadang-kadang, dan jarang. Sini sudah ditulis Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah tabel kelima. Ada 2 versi Bapak Ibu untuk tabel yang kelima. Yang pertama adalah produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Ini dinilai berdasarkan kelompok, di mana kegiatan yang dinilai adalah dari kegiatan pembukaan, ice breaking, pretest, kegiatan inti, dan di kegiatan inti dijelaskan di sini Bapak Ibu, saya menjelaskan dari kegiatan yang saya lakukan di RPP aksi pertama maupun RPP aksi kedua. Jadi kalau dijelaskan begitu panjang. Dan yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah kegiatan post test, kegiatan refleksi, dan kegiatan tindak lanjut. Di sini semuanya merujuk ke KD yang kita ajarkan atau kita buat di RPP aksi 1 maupun aksi 2. Untuk instrumen yang kedua, itu adalah instrumen yang dibagikan dari Pak Caswita semalam, yaitu tentang produk penilaian lembar kerja siswa atau pengamatan. Di situ kemarin saya membuat adalah hasil atau produk dari pembuatan bola kertas, di mana penilaiannya itu ada 4 dari poin 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan yang mereka bentuk dari inovasinya, dari keterampilan mereka. Jadi di sini juga ada untuk penilaian kedua. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.